Membangun literasi membaca di era serba digital ini bukanlah hal yang mudah. Benar banget Akbar. Kita tahu yang juga menarik dan ini jadi inspirasi. Di Pulau Natuna seorang anggota polisi menyempatkan waktunya untuk tetap berjuang menyalakan literasi melalui perpustakaan keliling. Ini ceritanya. Bribka Mudianto tak hanya menjalankan tugasnya sebagai polisi di Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau. Dirinya juga berjuang menyalakan semangat literasi membaca anak-anak di wilayah tersebut. Dengan sepeda motor yang telah disulapnya menjadi perpustakaan keliling, Bribka Mudianto rela menyambangi setiap sekolah yang ada di Pulau Natuna. Dirinya memberikan fasilitas gratis membaca buku dengan jenis dan jumlah yang cukup banyak. Ide perpustakaan keliling muncul di benak Bribka Mudianto sejak 2017 silam. Dan akhirnya, di 2018, terwujudlah perpustakaan keliling dengan menggunakan motor hingga saat ini. Semangat Bribka Mudianto tak pernah luntur, seiring dengan senyum merekah yang diberikan anak-anak Natuna di tiap kehadirannya. Saya sangat senang sekali ketika melihat antusias anak-anak membaca. Jadi saya ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dengan menggunakan gerobak baca supaya anak terbiasa membaca dan terbiasa dengan buku. Saya yakin dan percaya anak Natuna siap bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak di kota besar. Fikri Akori, salah satu anak di Natuna, mengaku senang dengan kehadiran perpustakaan keliling milik Bribka Mudianto. Fikri mengaku pilihan buku yang banyak menjadi salah satu alasannya tetap menanti kehadiran perpustakaan keliling. Saya senang membaca karena tempatnya nyaman dan bukunya bagus-bagus dan bahasanya mudah dipahami. Tantangan demi tantangan terus dilewati Bribka Mudianto demi memperjuangkan semangat literasi anak Natuna. Penanaman edukasi membaca menjadi salah satu prioritas Bribka Mudianto untuk membuat anak Natuna mampu bersaing dengan anak dari wilayah lain. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Mudianto dan beliau ada di Natuna. Selamat malam Pak Mudianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Mudianto ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Mudianto, ini kan Pak Mudianto udah sibuk banget ya. Betul. Dengan tugas utamanya. Nah tapi kenapa rela meluangkan waktu sih sebagai polisi juga keliling ke sekolah untuk kasih buku-buku bacaan ke anak-anak sekolah Pak? Baik, ingin menyapa dulu sahabat Kompas TV. Pertama, saya sebagai Babin Kamtibmas itu tahun 2017 dan saya ketika melaksanakan kegiatan sambang kepada anak-anak, saya temui adik-adik kami di Natuna ini banyak main gadget, akhirnya ngobrol-ngobrol, kemudian sambang lain waktu lagi seperti ini juga. Saya berpikir sampai kapan sih anak-anak Natuna seperti ini? Dan saya mencoba membuat inovasi yaitu sebagai perpustakaan keliling. Dan sebelum inovasi saya jalankan, saya minta saran kepada pimpinan dan alhamdulillah pimpinan sangat mengaspirasi ide yang saya sampaikan kepada itu. Setelah itu saya coba merealisasikan perpustakaan keliling dan akhirnya diterima oleh anak-anak. Dan ketika itu saya melihat anak-anak lebih bisa untuk membaca, semangat untuk membaca ketika kami hadir di lapangan. Oke, terima kasih. Pak, ini berarti benar-benar membuktikan bahwasanya Bapak selain mengayomi, melindungi, juga mengedukasi. Nah, untuk jamnya sendiri Pak, apakah tidak mengganggu tugas utama Bapak sebagai seorang polisi? Itu jam berapa biasanya Bapak muter gitu keliling tuh? Dan apa tantangannya selama ini Pak? Untuk jamnya karena saya sebagai Babin Kamtibmas, saya hadir ke masyarakat untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, dan secara saya ada anak-anak sangat tidak mengganggu jam-jam kegiatan kerja saya. Jadi selain menghadirkan buku bacaan kepada mereka, saya bertugas sebagai Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada mereka. Jadi sejalan antara tugas saya sebagai Babin Kamtibmas dan dengan perpustakaan keliling. Ketika saya hadir ke mereka, mereka membaca buku, kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Ketika adik-adik dekat dengan kita, mereka lebih nyaman gitu menyampaikan, menerima masukan dan mereka bisa enak mendengarnya.
Oke, untuk tantangannya sendiri apa yang menurut Bapak paling berat gitu dalam tugas ini, Pak? Untuk saat ini sih nggak terlalu berat, cuma tantangan pertama waktu kita turun ke lapangan, saya pertama pakai motor roda 2, bukan motor roda 3 kan sekarang ini awalnya roda 2 dari motor dinas. Ketika saya turun, saya dikira jualan roti gitu pada saat itu. Lihat tampilannya ya. Lihat saya turun gitu, iya melihat saya turun pertama orang bilang polisi kok jualan roti ke sekolah gitu kan. Setelah saya buka blognya itu mereka, oh ternyata Pak Polisi bawa buku, dan mereka akhirnya tertarik dengan kehadiran saya sebagai pemegang Fitmus. Walaupun ada persamaannya juga antara roti sama buku ya. Apa tuh? Ada isinya. Oh iya benar. Dan, Ngomong-ngomong Pak, kan ini kan Pak Mudianto ini di daerah perbatasan ya, Natuna, betul di iya. Natuna. Tantangan secara medan, secara wilayah seperti apa sih Pak Mudianto? Untuk tempat kerja saya kan pemegang Fitmas Kelurahan Ranai Kota, dan kebetulan posisi saya di kota. Untuk Medan ya untuk kerja apa dengan kendaraan roda 2 sendiri, kecuali yang di pulau-pulau mungkin nggak terjangkau karena saya bilang di kota. Jadi ketika saya berjalan semua sekolah yang ada di wilayah saya sudah saya sambangi semua. Jadi alhamdulillah aman. Oke, jadi bisa masih terjangkau. Benar sekali. Nah, Pak, mohon maaf, untuk selama ini buku-buku, untuk penyediaan bukunya itu Bapak dapat dari mana? Dan jenis-jenis buku apa yang biasanya Bapak bawa keliling itu, Pak? Baik, untuk buku-buku, pertama saya nggak tahu nih di Indonesia ini ada komunitas literasi. Ketika saya berjalan bergerak, ya udah saya pertama kegiatan saya upload di medsos, tujuannya bukan kita yang nggak kebaikan kita sampaikan ke masyarakat. Setelah kegiatan kita saya sampai mulai medsos, ada IG, ada Facebook atau yang lain-lain, masyarakat para komunitas literasi itu tertarik, Mas, mantap kegiatannya, saya bantu buku ya gitu. Jadi mereka mengirimkan buku ke kami jauh dari perbatasan secara cuma-cuma gitu, walaupun biaya mahal. Untuk buku-buku sendiri seperti ini saya bawa contohnya, buku seperti ini. Jadi adik-adik itu enak membaca, jadi gambar-gambarnya, jadi mereka suka dengan membaca buku seperti ini. Iya betul. Nah itu anak-anaknya biasanya anak-anak SD atau SMA, umurnya apa Pak? SD, TK? Atau apa? Untuk sasaran saya di TK dan SD, SD dan TK, karena mereka masih muda, masih semangatnya masih tinggi, dan mereka ketika nanti sudah besar mereka sudah terbiasa membaca. Kalau kita ke SMA mungkin agak sulit, jadi mulai dari kecil kita bina mereka membaca. Nah memang dari kecil harus minat membacanya ditumbuhkan. Salah satunya Pak Mudianto. Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, jangan kemana-mana. Saya pengen tahu nih, Akbar juga pasti pengen tahu bagaimana semangat anak-anak di sana dengan hadirnya perpustakaan keliling dari Pak Mudianto. Tapi jangan kemana-mana, di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami segera kembali. 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라게나. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat. SMA, herbalnya lambung. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Selamat Kumpas. Apa alasan Anda bergabung dengan MU? Terima kasih. Saya bangga bergabung dengan MU Mortar Utama yang selalu bisa diandalkan untuk kualitas terbaik bangunan rumah saya. Sama seperti MU, mortarnya jagoan. Saya harus selalu siap, presisi menjaga, terus memberi kinerja sempurna. Mortar Utama, tangguh dan konsisten memberikan solusi konstruksi lengkap. Jangan salah pilih ya, MU, mortarnya jagoan. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh.
물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Kata food vlogger tentang mie sedap goreng ala Chef Devina. Ini rasanya itu beda guys, dia punya cita rasa sendiri. Minyak pipiran kenyal, sama-sama merah, sedapnya full of taste. Ada kremesan kriuk-kriuk, bikin makin mantap. Mie sedap goreng ala Chef Devina, sedapnya full of taste. Dari Wings Food. Kalau kita mencoba kemudian melihat hasil belajar yang juga masih menjadi tantangan kita bersama-sama, terutama adalah yang berkaitan dengan kemampuan membaca di bawah standar. 75% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar PISA level 2, yang artinya mereka kesulitan memahami gagasan utama dan sebuah teks panjang. Mereka mampu membaca tapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Sedih banget ya, bisa baca tapi nggak tahu, paham. Jadi nggak mereka paham artinya. kebanyakan hanya menghafal tapi tidak memahami makna isinya. Ini Nggak tahu konteksnya apa yang dibaca. Ya. Ini mungkin memang dari dulu itu kenapa literasi kita itu rendah. Ini menurut saya ini secara penelitian ya. Kenapa? Literasi rendah? Karena sejak bayi kalau minum ASI nggak pernah diliteri. Jadi literasinya rendah. Apakah mengaruh? Oke, kalau ini data beneran. Kalau ini data beneran sekarang. Ini fun fact yang data beneran ya. Soal data literasi Indonesia bukan reka-rekaan. Kita lihat nih, provinsi yang paling gemar membaca di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2024. Di urutan ketiga ada provinsi apa nih, Bang? Jawa Timur, ya. Indeks dengan 77. konteks indeksnya 77,15 ya. Lalu di urutan kedua ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 77,47 dan di urutan yang pertama ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 79,99. Nah, ada juga kenapa Jogja tinggi? Karena di sana kan daerah wisata. Jadi banyak peraturan-peraturan yang akhirnya dibaca juga kan. Iya. Jadi tiap belok tiap baca gitu ya. Nah, ini yang keduanya, Bar. Apa nih? Kita punya yang kedua ini berdasarkan survei Perpustakaan Nasional 2022, waktu rata-rata warga Indonesia membaca adalah 1 jam 38 menit. Nah ini ternyata setara dengan waktu memasak 2 menu makan malam. Tergantung sih, kalau saya buru-buru mau ke kantor itu 1 jam bisa jadi 3 menu. Oh, tapi bisa juga 10 menu. Kalau dalam bentuk mie instan ya. Itu bisa soto, rendang, ayam penyet, mie udah Aceh, langsung jadi ya bisa semuanya. 10 menu ya. Jadi tergantung perspektif. Berikutnya kalau ini ada juga data dari World Bank, jumlah penduduk Indonesia tanpa literasi dasar ini mencapai 9,6 juta jiwa. Banyak banget ini. Dan ini Bar, kalau kita lihat datanya ini adalah penduduk di atas usia 15 tahun. 15 tahun. Yang belum bisa baca dan tulis. Dan ternyata hampir sama dengan nih. Tahu dari negara mana? Mana? Populasi negara Swedia yang mencapai 10,6 juta jiwa. Nah, tadi kan kita sudah dengar juga ya dengan data tadi disampaikan juga oleh Mendikbudrismen bahwa kemampuan membaca anak Indonesia di bawah standar. Kita langsung aja ngobrol sama penjual literasi di sini, Kang Maman. Apa kabar? Pegiat literasi kita. Oke, Pak Mudianto masih ada di tempat, belum pindah pulau kan? Belum dong, masih di Natuna ya? Masih ya, masih Pak Mudianto. Natuna juga. Oke, kita nanti juga akan ngobrol lagi dengan Pak Mudianto. Kang Maman tadi katanya sampai terkesima lihat angkanya. Ya sedih pasti ya kalau kita lihat dari angka tadi menunjukkan bahwa literasi Indonesia, anak Indonesia ini masih sangat rendah, Kang. Kalau lihat angkanya sebenarnya ada optimisme ya. Kalau kita lihat buta aksaranya tinggal 3% tuh. Buta aksara teknis. Itu yang tadi disitir oleh menteri kita kan. Buta aksara teknis itu artinya
tidak bisa membaca sama sekali itu tinggal 3%. Tapi yang paling menakutkan memang kalau buta aksara fungsional. Bisa baca tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Ini yang jadi PR besar kita. Jadi seharusnya PR besar adalah jangan sampai kita bahagia dengan angka buta aksara sudah mendekati 0. Tapi begitu anaknya disuruh menjelaskan kembali apa yang dibaca, mengerti apa yang dibaca, dia tidak ngerti. Cuma baca teks nggak tahu konteksnya. Betul, karena memang itu yang berat. Sejak kecil itu kita memang buta aksara tapi tidak buta angka. Kalau angka paham. Kalau angka paham banget ya. Kalau Kang Maman jadi apakah memang karena ya era gadget sekarang jadi fokus anak ini jadi semakin singkat karena nggak terbiasa untuk baca panjang. Apakah itu salah satunya atau nggak juga sebenarnya? Saya nggak suka memparadokskan dua hal ini memang. Karena e-book pun sebenarnya berguna buat orang-orang untuk membaca dengan baik sebenarnya. Tapi memang harus diakui bahwa kalau kita menggunakan gadget, distraksinya tinggi banget. Lagi baca baru 2 menit, notifikasi lain masuk. Itu kedalaman langsung hilang gitu kan. 3 menit, 4 menit, kemudian hilang lagi. Daya tahan kita melihat gawai itu 7 menit, mata udah perih misalnya. Sehingga saya berbahagia kalau membaca koran Kompas hari ini, Gen Z Indonesia mulai kembali membaca buku cetak. Karena mereka merasa sangat terganggu oleh bacaan-bacaan yang di media online tapi terdistraksi. Itu yang membuat anak-anak kita gampang banget beralih, tidak memahami kedalaman. Sementara kalau baca buku kan kita kemudian berenang dalam kedalaman tuh. Kita dalami, kita coba pahami, sehingga berpikir kita terpantik terus untuk bertanya. Kalau tidak, baca 3 menit cuma seperti baca judul, dampaknya saya takut mereka jadi manusia-manusia yang sumbu pendek tuh. Manusia-manusia yang mudah mengambil kesimpulan. Hanya dengan membaca sedikit, lalu kemudian mengambil kesimpulan besar. Tidak diajar untuk berpikir kritis, tidak diajar untuk mendalami apa yang dibaca. Ini PR terbesar di era media digital hari ini. Apalagi Hari Buku Nasional ini ya. Mudah-mudahan ini jadi momen untuk mengingatkan itu, Kang Maman. Ketika Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional, mendeklarasikan Hari Buku Nasional ini di tanggal 17 Mei ini 2002 seingat saya. Itu memang semangatnya cuma satu, untuk memantik dan mengajak orang untuk selalu mengingat kembali akan pentingnya membaca. Akan pentingnya kedalaman membaca misalnya. Kebetulan juga sekaligus dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional nih. Sekaligus hari lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia yang tahun 50 misalnya. Nah, kita berharap semua orang kemudian kembali diingatkan setiap tahun, harusnya tidak boleh setiap tahun. Setiap hari. Harusnya setiap hari untuk ayo baca. Karena 1 jam, tepatnya itu 1 jam 37,8 menit. Itu terlalu singkat. Kurang ya? Sangat singkat. Sangat singkat itu. Oke. Kita akan terhubung lagi dengan Pak Mudianto yang ada di Pulau Natuna. Pak Mudianto. Siap. Oke, Pak Mudianto, kita lanjut ngobrol lagi. Nah, dari banyak buku yang Bapak bawa itu, anak-anak paling gemar atau nyari buku-buku yang tema apa tuh Pak? Fiksi, non-fiksi, pelajaran? Kalau untuk buku-buku yang saya bawa kan ada buku-buku bacaan, bukan buku pelajaran, yaitu buku yang bergambar tapi ada maknanya di situ. Jadi anak-anak sasaran saya di TK dan SD. Jadi saya bawa buku yang ringan-ringan aja karena mereka usia masih muda. Jadi kita buku yang ringan-ringan sehingga mereka bisa mengerti dengan antara yang mereka baca. Di situ ada gambar, ada bacaan. Oh berarti ditimbang dulu gitu ya bukunya yang ringan-ringan gitu ya? Bukan jangan. Nah Pak, selama ini peran pemerintah daerah atau atasan Bapak lah dengan program atau kegiatan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Mau diulang pertanyaannya? Peran pemerintah daerah, kan tahu kegiatan positif yang Bapak lakukan. Selama ini ada nggak peran pemerintah daerah? Didukungkah? Mendukungkah atau bagaimana Pak? Ada bantuan untuk Pak Mudianto? Alhamdulillah untuk peran pemerintah daerah cukup mendukung sekali. Dan untuk saat ini saya live di Perpustakaan Daerah Natuna nih. Pada malam hari dibukakan untuk saya kegiatan live numpang di Perpustakaan Daerah, salah satu dukungan. Yang kedua bantuan-bantuan buku. Pertama saya kemarin belum mendapatkan buku, saya dikasih pinjam buku untuk kegiatan perpustakaan keliling. Dan dari pemerintah pusat juga kemarin kami dapat bantuan 1000 buku dari
perpustakaan nasional dan buku sudah alhamdulillah sampai sini dan bisa dimanfaatkan untuk adik-adik kami yang dari perbatasan. Oke, lama-lama gerobaknya penuh ya Pak. Bapak kesulitan juga akhirnya nanti saking penuhnya. Kang Maman melihat yang di daerah ada pejuang literasi, Bribka Mudianto salah satunya. Ada yang mau disampaikan? Saya salut sama teman-teman ini karena sebenarnya yang kita butuhkan hari ini adalah penjodoh antara buku dengan manusia. Karena bukan soal minat baca, tapi akses antara buku dengan manusia itu jauh banget. Ya. Saya kalau ke Sulawesi Barat mau ke toko buku itu butuh 12 jam, ke Makassar baru ketemu toko buku misalnya. Sehingga ada Pak Mudianto, ada teman-teman Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan keliling ini membantu pemerintah betul untuk menjodohkan buku dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih ke Perpusnas karena gerakan 1000 buku untuk 10.000 Taman Bacaan Masyarakat itu dilanjutkan lagi tahun ini. Ada lagi, kemudian hari ini juga diresmikan, kemarin diresmikan Satgas Relawan Literasi Masyarakat untuk mengkoordinasi dan kemudian berhubungan dengan teman-teman bagaimana supaya TBM dalam tanda kutip meningkat kualitasnya. Mereka bisa belajar mendata dengan baik, mengetahui pemustakanya. Tadi Pak Mudianto luar biasa, targetnya anak 5 tahun. Betul, buku yang dia pilih sudah tepat tuh, lebih banyak gambar dari tulisan. Berarti dia sudah mengerti antara buku dengan pemustakanya. Karena salah jodoh itu juga tidak akan membuat anak tidak terlalu menggemari kalau umur 5 tahun. Yang hanya tulisan saja tidak terlalu menggemari. Sampai umur 5 tahun, 6 tahun itu gambar harus lebih banyak dibanding tulisan. Begitu umur 6 tahun ke atas mulai berkurang gambar-gambar. Lebih banyak visual ya anak-anak itu. Iya, itu step-step untuk memberikan buku pada anak misalnya. Nah, Pak Mudianto bisa mendapatkan pengetahuan seperti ini buat saya sudah luar biasa. Artinya dia tahu target pemustakanya. Jadi kalaupun kita mau mengirimkan buku ke daerah, jangan asal kirim buku atau hanya memindahkan sampah dari gudang rumah kita. Padahal itu buku-buku bekas yang sudah tidak tahu kapan sudah dicoret-coret anak kita. Lalu kita sudah merasa bangga ikut dalam gerakan literasi misalnya. Apalagi tiba-tiba kirim buku Yasin gitu. Nggak kepake. Ini kan Pak Mudianto ini di Natuna ya. Saya yakin banyak daerah-daerah lain, tadi Kang Maman juga menyebutkan bahwa di daerah ini sulit sekali aksesnya. Pak Mudianto di pulau-pulau lain di sekitar Natuna misalnya, apakah ada akses perpustakaan keliling seperti Pak Mudianto atau memang masih sulit sekali aksesnya untuk mendapatkan buku untuk anak-anak? Oh, lagi baca. Untuk perpustakaan keliling, untuk yang bergerak untuk saat ini di daerah ibu kota saja karena kami terbatas dengan pulau-pulau. Jadi kami berkeliling di sekitar wilayah daratan saja. Jadi nggak bisa ke pulau-pulau. Kalau pulau-pulau tidak harus kita menggunakan kapal atau menggunakan alat seberang lainnya gitu, Mbak. Pak Mudianto, maaf, bergabung dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat di sana ya Pak Mudianto? Siap, bergabung sini. Berarti sudah punya teman-teman yang bisa saling berbagi buku. Program buku keliling, bukan buku berputar. Pak Mudianto cuma punya buku 100, dirimu punya 100, ini punya 100, bisa tukeran tuh, berputar seperti itu. Ganti judulnya ya. Jadi bukunya Akbar, Friska, Kang Maman, Pak Mudianto ganti-gantian. Jadi semuanya bisa mengakses macam-macam judul. Sehingga pemustakanya Pak Mudianto, dia bisa dapat 300 buku nih karena kita masing-masing punya 100 misalnya. Keliling, Nah gerakan-gerakan seperti ini memang harus berkolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Iya, berat lah kalau sendiri ya, apalagi kayak Pak Mudianto di sana. Harga buku itu ke Natuna atau ke Papua, harga bukunya 50.000, biaya kirimnya juga 50.000. Iya, 100% dong kos kirimnya. Kita kalau kirim buku ke Papua 10 kilo itu harusnya 10 juta biaya kirimnya. Padahal orang kalau mau beli buku itu sebenarnya bisa lebih cepat kaya loh. Orang beli buku itu bisa cepat kaya. Karena dengan membeli banyak buku dia akan punya banyak halaman. Luas. Iya. Makin luas halamannya. Halamannya luas. Betul. Halaman rumah ya itu ya, Bar ya. Nah, kalau Pak Mudianto, sejauh ini kawan-kawan yang ada di sana yang bergabung juga di Forum Taman Baca itu ada berapa kira-kira di sekitarnya Pak Mudianto? Kalau untuk Natuna sendiri kurang lebih 40 untuk teman-teman tingkat literasi Mbak yang terbagi atas di daratan atau se-Natuna lah kurang lebih ada 40. Oke, nah Kang Maman lihat ini sudahkah efektif misalnya di daerah-daerah dengan Forum Taman Baca ini untuk membantu akses terbatas tapi ingin memberikan menjadi jembatan antara buku dengan pemustakanya? Saya salut dengan masyarakat akar rumput. Setahu saya anggota FTBM itu ada 8.000. Yang terdata sudah 3.000. Itu membantu betul
untuk menjadi penjodoh antara buku dengan manusia. Iya. Yang saya harapkan nanti perpustakaan-perpustakaan formal, daerah dan lain sebagainya, katakanlah mencontoh perpustakaan Cikini di Jakarta nih. Iya. Tutupnya sampai jam 10 malam. Oke. Itu bertambah loh pembacanya 53%. Jangan kebiasaan ketika anak di kelas perpustakaannya terbuka, anak istirahat perpustakaannya ikut tutup karena gurunya ikut istirahat misalnya. Padahal itu waktu untuk membaca, waktu untuk membaca, senggang. karena sekolah-sekolah tidak memprioritaskan perpustakaan dikelola oleh pustakawan. Jadi pekerjaan sampingannya guru bahasa Indonesia misalnya. Lah guru bahasa Indonesia udah urusan administrasi, urusan ngajar, perlu istirahat. Sehingga buku nggak akan disentuh kalau seperti itu. Nah kalau buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah dipinjamkan ke TBM aja, yang langsung menjemput pembacanya berkeliling seperti bapak-bapak Babin Kamtibmas yang ada di daerah-daerah. Boleh ambil buku di sini, nanti bisa ditukar lagi, dibawa. Wow, buku menjemput pembacanya, bukan pembaca yang datang ke perpustakaan. Bukan susah payah cari buku gitu ya. Itu dia. Kalau buku menjemput pembacanya, semua orang juga akan senang. Oke. Dan mungkin juga dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi, mungkin dengan ini kan selama ini pakai motor. Mungkin ada nanti ada mobil. Ada mobil, ada perahu, dan lain sebagainya. Teman-teman perpustakaan keliling itu dengan moda-moda tersendiri. Yang di Sulawesi Barat itu perahu pustaka itu berkeliling di mana-mana. Alusita Toba di Danau Toba juga naik kapal. Ada yang pakai kuda. Di kaki Gunung Slamet itu pakai kuda. Ya karena dia terjangkau itu ya. Jadi hari Sabtu, hari Minggu dia bawa kuda untuk dipakai, sewakan kepada anak-anak, tapi juga bawa buku, anak-anak boleh membaca dengan gratis misalnya. Dan itu kreativitas akar-akar rumput para rakyat biasa yang punya berjuang, punya kemauan. Itu yang mengharukan buat saya karena mereka tidak digaji. Betul-betul sukarelawan, sehingga kita butuh kehadiran negara untuk mendukung gerakan-gerakan ini. Nah kalau Pak Mudianto, mengapa dengan kondisi ya banyak berjuang sendiri meskipun tadi ada kawan-kawan komunitas pun kan didukung oleh atasan, tapi di sisi lain kan setiap hari ini meluangkan waktu untuk di perpustakaan keliling juga menyita tenaga Pak Mudianto. Kenapa Pak Mudianto masih bertahan sampai sekarang? Ini salah satu motivasi saya untuk bergerak karena antara perpustakaan keliling dengan kegiatan Babin Kamtibmas itu sejalan gitu saja. Jadi kita enak ketika kita turun ke masyarakat, kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Anak-anak kita bukan ke sekolah aja, kita turun ke masyarakat, ke gang-gang ketika anak-anak membaca buku, kita samperin orang tuanya juga. Jadi orang tua itu kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan mereka lebih mudah, lebih enak bercerita, Pak, saya perlu bantuan ini loh. Dan jadi sejalan antara perpustakaan keliling, anaknya mau baca buku, orang tuanya mendapatkan informasi, atau mereka mau tanya, Pak saya mau tanya kalau mau buat surat kehilangan apa sih? Jadi mereka nggak perlu datang ke kantor polisi, jadi mereka bisa menanyakan langsung ketika saya berkunjung ke masyarakat. Gitu. Sekalian mau ketemu Pak Polisi gitu ya Kang Maman. Ya ini strategi yang luar biasa kok, dia bisa mendekati masyarakat yang dia bina di situ, lalu kemudian menitipkan buku di situ gitu. Apalagi kalau nanti ada kreativitas baru nih. Mereka misalnya baca buku tentang budidaya ikan lele. Habis itu mereka praktekkan bagaimana budidaya ikan lele. Sehingga tidak cuma hafal tapi bisa dipraktekkan, bisa dimengerti. Lalu Pak Mudianto mencari pedagang-pedagang lele Lamongan, soto Lamongan dan sebagainya. Sate, soto, lele Lamongan. Kalau soto nggak ada yang pakai lele, Pak. Pecel. Soto nggak ada yang pakai lele. Pecel lele misalnya kan. Lalu kemudian mereka bersama-sama memproduksi, lalu kemudian menjual. Itu yang kita sebut transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mereka bisa mempraktekkan sehingga buta aksara fungsionalnya itu bisa kita tekan. Karena dia bisa baca, dia bisa mengerti, dia bisa mempraktekannya. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, ya ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau ini tiga-tiganya jalan, angka keliterasian kita insya Allah akan bagus. Karena memang namanya membaca itu, setiap apapun usaha, setiap apapun pekerjaan, itu pasti perlu yang namanya membaca. Iya pasti. Mencuri aja, maling. Itu juga perlu membaca. Baca situasi itu. Tapi jangan dipraktikan, baru. Baca, bahaya juga. Kalau Pak Mudianto kan sekarang pasti masih punya mimpi ya. Apa sih mimpi yang masih ingin Pak Mudianto capai untuk terus mengobarkan semangat literasi anak-anak di Natuna khususnya? Saya pengen
adik-adik untuk khususnya di Natuna tanpa kehadiran saya mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Saya mungkin sebagai sebagai penggerak awal aja. Jadi ketika saya nggak pergi keliling atau mereka tetap belajar untuk membaca. Dan di sini saya bukan hanya perpustakaan keliling saja sih, saya ada di rumah, ada rumah baca dan ruang tamu saya modifikasi untuk rumah baca. Dan selain itu ada kardus bergerak. Kardus bergerak saya jalankan ke tempat di mana di situ ada tempat anak mengaji. Jadi saya kasih buku, di situ saya titipkan di sana. Ketika seminggu sekali saya ganti buku. Jadi kardus yang berisi buku saya antar ke tempat anak mengaji sebelum mereka pulang, sebelum dijemput orang tuanya mereka bisa baca buku. Dan ketika saya di tempat-tempat wisata saya buka lapak baca. Jadi saya menyesuaikan tempat untuk berkegiatan. Kalau jalannya jauh saya buka pakai perpustakaan keliling. Ya, luar biasa. Jadi perjuangannya Kang Maman. Dahsyat. Pak, mohon maaf ya ini. Selama ini kan itu tentu selain meluangkan waktu, Bapak kan juga harus menguangkan waktu. Dalam arti biaya kan ada. Pak. Selama ini kan juga dari Bapak sendiri ya Pak? Dan untuk pertama saya buat perpustakaan keliling, pertama saya nabung dulu karena nggak ada biaya, saya buat box dari motor roda 2. Dulu asalnya motor roda 2, saya pasang box. Kemudian pada saat berjalannya waktu, saya upload di medsos dan di situ ada bantuan juga dari motor roda 3 itu bantuan dari SKK Migas, buku-buku dari Perpusnas, dari alhamdulillah sangat mendukung itu. Awalnya saya modal sendiri sih gitu. Iya pasti modal sendiri Pak. Karena nggak mungkin juga semuanya disupport Kang Maman. Dengar-dengar kan dulu awalnya dari roda 2, sekarang udah roda 10 kan ya? Enggak juga sih. Susah juga nanti juga nyetirnya. Kalau Kang Maman lihat, artinya kan gerakan-gerakan ini harus disupport oleh berbagai pihak. Sangat, dan negara harus hadir. Dan yang paling penting juga sekarang ubah dong perspektif di perpustakaan sekolah itu bahwa buku adalah aset, tidak boleh hilang. Jadi jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ini, bagaimana menjaga buku supaya nggak hilang, akhirnya lebih concern untuk tidak hilangnya daripada dibacanya. Iya. Jadi dijagain nggak dipinjemin. Sehingga banyak buku di perpustakaan daerah di beberapa tempat itu buat saya disebutnya buku pantat aja, hanya diduduki di dalam plastik karena tanggung jawabnya cuma nggak boleh hilang. Bukan tingkat keterbacaannya. Nah, ubah dong perspektif bahwa buku aset, tapi kalau hilang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru anak itu jadi membaca gitu kan. Kayaknya di antara kita bertiga ini pun pernah kok nyolong buku ya. Enggak sih, untungnya enggak. Kalau nyolong sih enggak. Cuman pinjem enggak ngembaliin ya. Itu salah ya. Kalau nyolong sih enggak gitu. Ya makin buku makin hilang, makin mereka bagus gitu loh. Sehingga saya tadi bilang Pak Budianto, dia taruh kardus tanpa perlu peduli akan kembali berapa, hilang berapa pun nggak apa-apa. Itu berarti dibaca daripada cuma jadi hiasan seperti itu saja. Sehingga kita harus mengubah beragam perspektif kita seperti itu. Dan apa yang dilakukan Pak Mudianto, Taman Baca dan lain sebagainya adalah menghidupkan buku. Supaya buta aksara fungsionalnya bisa kita lawan nih. Menghidupkan buku itu, buku dibikin jadi menarik. Dibacakan, read aloud dengan nyaring, didongengkan, melibatkan orang-orang, dimusikalisasikan, diskusi buku. Kalau itu muncul, orang jadi senang dengan buku. Buku bukan benda mati lagi nih, tapi buku adalah benda hidup. Ya karena diskusi misalnya di negara-negara lain itu lumrah banget terjadi ya, banyak banget yang sudah diminati. Diskusi sama istri itu mengenai buku ya, terutama buku tabungan ya. Ini tinggal segini. Kita diskusiin. Antar diskusi atau debat kalau itu kayaknya, Bar. Itu di luar negeri lagi berlangsung tuh, yang ada di level itu namanya human library. Jadi misalnya saya butuh satu perspektif langsung dari orang, perpustakaan itu memanggil orang tersebut untuk berdiskusi dengan pemustakanya. Termasuk misalnya dengan penulisnya. Termasuk dengan, saya baca buku tentang pilot tapi saya nggak terlalu mengerti buku ini, boleh nggak pilotnya dihadirkan ke sini untuk berdialog dengan kami. Bedah buku lah istilahnya. Ada praktisi gitu ya, bedah buku. Pilotnya yang datang. Itu menarik. Jadi orang-orang jadi suka kan, karena langsung datang orang-orang yang sesuai dengan apa yang ada di dalam buku itu misalnya. Kalau itu sudah terjadi di Indonesia, buta aksara fungsional lagi-lagi bisa ditekan. Dan yang paling juga harus diperhatikan, jangan sampai ada buta aksara kembali. Banyak nih di kampung-kampung, orang-orang tua dan lain sebagainya tadinya udah melek. Tapi karena nggak lagi tersentuh, 3-4 tahun kemudian sudah lolos pemberantasan buta huruf,
3-4 tahun nggak dikasih pegang buku, buta Lupa aksara lagi, kembali. buta aksara lagi. Dan itu jangan bisa sampai. terjadi, sehingga kita butuh Pak Mudianto boleh pindah, tapi gerakannya nggak boleh berhenti. Ya. Harus ada keberlanjutan. Ada regenerasi lah ya di Natuna itu. Nah, saya sendiri juga termasuk kolektor buku nih Pak. Saya ada satu buku nih judulnya sama, penerbitnya sama, cuman tokoh utamanya aja beda. Kok bisa? Buku nikah. Oh iya. Bahaya. Pak, oke, Pak Maman, ini mungkin bisa disupport kata-kata atau apa yang bisa disampaikan untuk para pejuang literasi di Motivasi berbagai untuk pejuang daerah yang literasi. sekarang lagi berjuang untuk menggiatkan literasi di seluruh Indonesia ini, Pak. Mungkin gerakan ini gerakan sunyi nih, gerakan yang tidak terlalu disorot oleh orang. Berapa banyak sih konglomerat yang mau bikin toko buku? Enggak. Yang produksi buku? Yang tutup banyak. Hampir banyak yang tidak masuk kan? Iya. Karena mereka merasa ini bukan ruang yang gegap gempita dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa gerakan inilah justru yang bisa membesarkan negeri ini. Menghidupkan. Bisa menghidupkan negeri ini. Bahkan ini gerakan yang sangat mendukung tentang upaya kemerdekaan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ayo sama-sama menjalankan semangatnya Kartini, ngajar orang dari kegelapan menuju cahaya gitu. Kalau kata pendirinya Kompas, Pak Yaakob Utama, tugas kita sama kok, to enlight, to enrich, to empower, menerangi dari gelap ke terang, kata Kartini, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, kemudian memperkaya wawasan dan memberdayakan. Ya. Kalau buku sudah memberdayakan, Ya. insya Allah Indonesia lebih terang. Amin. Ini yang harus kita lakukan, semua pihak terutama negara harus hadir seperti tadi ya kata Kang Maman. Terima kasih Kang Maman Suhermanap. Kita kasih ketemu banyak. lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih juga untuk Bribka Mudianto. Semangat terus. Ya. Semoga semakin banyak anak-anak yang tercerahkan. Dan juga dengan semakin banyak perpustakaan orang-orang keliling. yang terinspirasi oleh Pak Mudianto dia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dan berikutnya kita akan kembali lagi dengan dunia olahraga. Dari dunia olahraga, sebagian tim pelatih dan pemain timnas sudah kembali ke Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Jelang laga lawan Tiongkok untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas butuh kemenangan untuk membuka lebih lebar peluang lolos ke Piala Dunia. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam akhir pekan.